Pada kesempatan ini kami akan menjawab itu 9 pertanyaan yang telah masuk ke kami. Nah, mungkin bagi pemirsa yang ingin bertanya ya seputar mistik, gaib, supranatural, dan lain sebagainya, bisa silakan langsung saja isi formulirnya yang ada di link di deskripsi video ini di bawah. Silakan diklik, diisi, kemudian kirim. Pertanyaan yang masuk kali ini adalah seputar khodam, mata batin, tarik pusaka, pesugihan, dan lain sebagainya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu dari Saudara Rianto di Jalan Ngeni Indah. Assalamualaikum, maaf saya mau tanya, saudara saya itu pernah bilang katanya saya punya khodam. Bagaimana cara saya merasakan adanya khodam dalam diri saya dan orang lain? Silahkan saudara Rianto itu meminta penjelasan lebih detail itu kepada saudaranya tersebut. Khodamnya apa, bentuknya bagaimana, terus cara panggilnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, untuk jawaban dari kami, untuk merasakan adanya khodam yaitu dengan teknik mimpi, karena inilah teknik yang paling mudah. Silahkan sebelum tidur itu membaca Asma Ya Khobir itu sebanyak 812 kali. Lalu setelah selesai membaca itu, mintalah kepada khodam itu untuk datang melalui mimpi. Caranya itu kurang lebih dengan menyebutkan seperti ini. Hai khodam, kalau engkau memang benar-benar menjadi khodamku, tunjukkan dirimu dalam mimpiku. Nah, seperti itu diulang 7 kali, kemudian tidurlah dengan menghadap atau membujur ke utara. Lakukan ritual tersebut itu sampai benar-benar khodam itu datang. Maksimal itu lakukan 7 kali ya, minimalnya itu 3 kali. Kalau sudah 7 kali khodamnya itu tidak datang, berarti memang khodamnya itu nggak ada atau khodamnya telah pergi. Untuk merasakan khodam orang lain, seseorang itu harus memperbanyak yang namanya meditasi kepekaan rasa. Dan juga itu harus rajin berlatih yang namanya ilmu karomahan. Dulu saya pernah mengajarkan meditasi dan ilmu karomahan tersebut, tapi sekarang baru vakum. Kurang lebih seperti itu, saudara Rianto, semoga dapat dipahami. Pertanyaan kedua yaitu dari saudara atau saudari Sugi di Bandung Barat. Assalamualaikum mas, saya mau tanya cara untuk mengerti benda bertuah ada energinya gimana? Waalaikumsalam, untuk saudari atau saudara Sugi di Bandung Barat ya. Cara untuk mengetahui benda bertuah atau pusaka itu ada energi yoni atau khodamnya, itu memang ada beberapa keilmuan. Yang pertama adalah dengan ilmu mata batin atau ilmu penerawangan. Untuk belajar ilmu ini silahkan cek saja di playlist channel kami. Sudah kami post cara-caranya untuk menjadi seorang yang bisa menerawang, itu sudah kami post beberapa ilmu. Silahkan pilih yang sekiranya cocok untuk dipelajari. Linknya nanti klik saja di deskripsi video ini di bawah, silahkan diklik, dipilih ya. Yang kedua yaitu dengan kekuatan karomah. Kalau yang ini seseorang memang harus bisa main ilmu silat karomah dulu ya. Jadi memang harus belajar langsung dulu. Tidak bisa jarak jauh ya, belajar silat karomah itu tidak bisa jarak jauh karena memang cukup berbahaya kalau tidak dibimbing langsung oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menayuh pusaka itu melalui mimpi. Caranya itu seperti yang sudah saya kemukakan di depan tadi, yaitu dengan membaca Asma Ya Khobir itu sebanyak 812 kali sebelum tidur. Lalu tidurnya itu menghadap atau membujur ke utara ya. Pusakanya itu atau bendanya ditaruh di dekat kepala atau di bawah bantal yang ada di kepala. Nanti sosok energi ataupun khodamnya itu akan diketahui lewat mimpi. Kalau ada energi energi panas atau energi kanuragan itu warnanya merah dan lain sebagainya. Atau kalau ada khodamnya, nanti khodamnya bisa menemui orang tersebut. Nah, inilah cara yang paling mudah dan hasilnya itu cukup lumayan akurat ya. Bahkan seseorang itu bisa berdialog langsung dengan khodamnya kalau memang ada khodamnya.
Pertanyaan ketiga yaitu dari saudari Lulu Khadijah di Banyuwangi. Mohon ijazah puasa Daud. Terima kasih. Silakan langsung saja dikerjakan, tidak usah memakai ijazah ya, karena sudah diijazahkan langsung oleh beliau Rasulullah SAW kepada semua umat muslim. Pesan kami selama puasa Daud itu perbanyak zikir, sholawat. Jangan lupa setiap hari kirimkan Fatihah kepada beliau Nabi Daud alaihissalam. Kalau bisa itu dibaca Al-Fatihahnya itu 20 kali. Seperti itu kurang lebih. Pertanyaan keempat dari Amar Fahruki di Pabuaran nomor 33. Tolong dideteksi Amar Fahruki apa kelebihan dan apa kekurangannya untuk masalah jodoh, pekerjaan, dan auranya. Terima kasih banyak sebelumnya. Untuk Amar Fahruki dalam membaca karakter dan lain sebagainya ya, seperti pekerjaan, jodoh, aura, itu maka diperlukan weton atau hari lahir kan orang Jawa, yaitu hari dan pasaran Jawa. Untuk deteksi aura itu paling baik adalah kirimkan video itu berdurasi minimal 30 detik, yaitu video di bagian wajah saja. Silahkan nanti bisa kirimkan saja ke Telegram yang sudah linknya itu sudah ada di deskripsi video di bawah, nanti bisa dikirim dan tunggu balasan dari kami. Kemudian pertanyaan kelima dari Vicky Rois Ainul Yakin di Bondowoso, Jawa Timur. Ingin membuka mata batin. Silahkan ya, lihat saja video playlist kami tentang membuka mata batin. Silahkan pilih salah satu metode ilmunya ya, metode pembelajarannya, dan kemudian silahkan diamalkan yang sekiranya cocok. Linknya nanti bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Pertanyaan ke-6 yaitu dari saudari Alif Setiawati di Ponorogo, Jawa Timur. Saya ingin melakukan pesugihan, bagaimana caranya agar dapat dilakukan di rumah? Saya sedang mengandung 7-8 bulan. Silahkan saudari Ibu Setiawati amalkan pesugihan aliran putih saja. Jangan memakai aliran hitam ya, karena resikonya itu sangat besar. Bisa sampai 7 turunan. Untuk pesugihan putih itu caranya sangat banyak sekali. Salah satunya itu silahkan baca surat Al-Waqiah itu sebanyak 14 kali setelah sholat asar. Atau bisa membaca sholawat nariyah itu sebanyak 4.444 kali. Lakukan ya rutin sampai dengan berhasil. Surat Al-Waqiah itu adalah salah satu surat untuk pesugihan putih. Sudah terkenal sejak dulu. Kalau sholawat nariyah nanti cara pengamalannya sudah kami post videonya, bisa cek langsung di deskripsi, nanti akan saya cantumkan linknya. Kurang lebih seperti itu untuk Ibu Setiawati, semoga berhasil apa yang dihajatkan. Kemudian pertanyaan ke-7 dari saudari Elvi Nurhoiriyah di Lamongan. Bagaimana Ustadz cara ingin punya mata batin atau penerawangan bisa melihat sifat seseorang asalkan tidak mengumbar aib atau perilaku orang. Nah, untuk saudari Elvi Nur itu perlu diketahui ya bahwa saya itu sebenarnya bukan ustadz, saya hanya orang yang bercerita ataupun orang yang membagi ilmu di dunia maya atau di YouTube ini ya. Jadi saya bukan ustadz, salah kalau Anda memanggil saya ustadz. Panggil saja biasa Mas atau Kak atau Bang atau Pak atau apa. Pokoknya jangan ustadz, kiai dan lain sebagainya. Pertanyaan ini sudah ditanyakan tadi ya, caranya sudah saya jelaskan tadi. Silahkan klik saja link video ilmu membuka mata batin di deskripsi video ini di bawah. Silahkan pilih metode ilmunya yang cocok untuk dipelajari. Semoga berhasil. Pertanyaan ke-8 yaitu dari saudara atau saudari Big Nur Lintang Jauhari di Kediri, Jawa Timur. Saya pernah mengalami ketindihan saat tidur, namun beda dengan gejala ketindihan seperti pada umumnya. Saat tubuh saya tidak bergerak, saya merasa ada yang menggelitik di perut saya. Sangat geli sekali. Kemudian di dada saya seperti ada yang menindihi saya. Yang saya tanyakan apakah itu gejala tindihan biasa atau ada gangguan gaib. Terima kasih sebelumnya Kak. Untuk saudara atau saudari Big Nur, hal itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama mungkin aliran darah itu tidak lancar sehingga menimbulkan halusinasi pikiran. Kemudian kemungkinan yang kedua memang diganggu makhluk halus ataupun jin yang jahat. Karena memang jin itu bisa masuk ke alam mimpi manusia. Dan saat manusia tidur itu perlu diketahui ya bahwa roh-rohannya itu keluar sehingga manusia dalam kondisi lemah.
Maka dari itu, para ustadz, para ahli agama itu selalu mengajarkan doa sebelum tidur. Hal itu untuk benteng diri ketika tidur, ketika saat kita lemah. Saran saya, coba pindah tempat tidur dan rasakan hasilnya. Apakah sama atau tidak? Kalau masih sama, maka itu adalah gangguan jin atau makhluk halus yang jahat. Entah itu kiriman atau jin yang ada di situ. Solusinya itu silahkan siapkan delingo dan bengle. Delingo dan bengle ini silahkan beli di pasar-pasar tradisional yang biasanya menjual bunga, itu biasanya ada. Terus kemudian delingo dan bengle itu diiris ya, diiris. Lalu irisan delingo dan bengle itu taruh di bawah bantal ataupun di dekat tempat tidur. Jangan lupa sebelum tidur itu baca doa terlebih dahulu. Mungkin seperti itu kira-kira, semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-9 dari saudara Adi Saputro di Pasar Grosir Senen. Ini mungkin Jakarta atau di mana ini. Penarikan pusaka real itu gimana dan apakah ada teknik olah nafas dan teknik tata gerak, dan berapa lama belajar tarik pusaka dari alam gaib ke alam nyata? Matur suwun. Untuk saudara Adi, penarikan pusaka yang real atau yang nyata adalah memang pusaka tersebut dari alam gaib, bisa dohir atau bisa wujud secara nyata di alam kita ini. Namun dalam hal ini ya, ada oknum-oknum penipu yang sebelumnya pusakanya itu ditanam dulu, setelah itu lalu pura-pura narik pusaka. Nah, seperti itu adalah penipuan di dunia supranatural, jadi harap hati-hati. Untuk teknik penarikan pusaka yang asli itu ada berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan mendeteksi keberadaan pusaka dulu, baru kemudian ditarik. Pendeteksiannya itu dengan mata batin ataupun ilmu karomahan ya. Jadi sebelum narik pusaka, pelajari dulu mata batin atau ilmu karomahan. Kemudian yang kedua, penarikan secara paksa. Biasanya hal ini menggunakan ilmu tenaga dalam atau ilmu pernafasan ya. Namun resikonya itu cukup besar apabila tidak kuat energinya. Pengalaman yang sudah-sudah itu seseorang bisa muntah darah dan bahkan bisa sakit. Jadi kalau memang benar-benar belum menguasai ilmu tenaga dalam secara full, maka tidak disarankan cara ini. Kemudian yang ketiga yaitu dengan ritual meminta langsung. Caranya yaitu kita memberikan sajen ya atau ubur rampe khusus, lalu kita meminta baik-baik kepada makhluk halus yang menungguinya. Ritual ini cukup lumayan aman, namun banyak yang menganggapnya itu sebuah ritual musyrik ataupun ritual syirik seperti itu. Yang keempat yaitu dengan teknik zikir ya. Caranya yaitu dengan membaca wirid atau zikir, bacaan-bacaan tertentu di lokasi yang ada pusakanya. Lalu pusaka tersebut nanti akan dohir dengan sendirinya atau wujud dengan sendirinya ketika mungkin kita di tengah-tengah zikir ataupun ketika nanti setelah selesai zikir. Hal ini banyak kami temukan di kitab-kitab referensi ilmu hikmah. Namun hal ini juga cukup beresiko karena terkadang makhluk halusnya itu menyerang secara tiba-tiba. Orangnya itu harus kuat dulu zikirnya atau mempunyai ilmu semacam kanuragan, yaitu mungkin kudu geni atau kudu sungsang atau ilmu hitip-hitip dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu pusakanya datang sendiri. Nah, ini adalah yang paling aman dari semuanya. Dengan mengamalkan suatu amalan tertentu, amalan khusus, maka lambat laun tanpa diminta itu pusaka-pusaka akan datang dengan sendirinya karena pusaka tersebut memang ingin ikut kepada kita. Untuk lama belajar menarik pusaka tergantung orangnya dan teknik ilmu yang dipelajari. Setiap orang itu tentunya berbeda-beda. Seperti kita sekolah itu setiap orang mempunyai otak, mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Nah, mungkin begitu ya Saudara Adi, semoga dapat dipahami perihal penarikan pusaka ini. Terima kasih semuanya, semoga semua jawaban tersebut bisa dimengerti ya. Silahkan sekali lagi yang ingin bertanya seputar kegaiban, supranatural, paranormal, horor, dan lain sebagainya, isi saja di formulir yang ada di link deskripsi video ini di bawah. Gratis, tidak membayar. Setelah diisi, nanti langsung dikirim. Nah, pertanyaan tersebut akan kami rekap dan akan kami buatkan videonya. Terima kasih telah menyimak. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.